Wa kana dan ada siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa kana dan ada siapa Ibnu Umar putranya Umar radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat yang sebagaimana disampaikan Syekh Imam Ibnu Zubair, kalau kamu ingin dimudahkan oleh Allah untuk bisa haji dan umrah, maka salah satu tawassulnya kepada putranya Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ini kata Syekh Imam Ibnu Zubair, karena beliau selama hidup itu ribuan kali menjalankan umrah. Jadi bukan ratusan, ribuan kali menjalankan umrah. Beliau itu luar biasa, diberi anugerah fisik, kekuatan luar biasa sehingga bisa ribuan kali sepanjang hidupnya itu menjalankan umrah. Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah di sana. Itu alamatnya itu pokoknya mau arah ke Madinah, tapi masih di kawasan kota Mekah. Namanya Abdullah bin Umar. Yus'alu ditanya siapa Abdullah bin Umar an asri masailah, daripada 10 masalah. Fayujibu, maka dijawab masalah itu an wahidatin, daripada satu masalah. Wa yaskutu, dan mendiamkan, artinya diam sama Abdullah bin Umar an tis'in, daripada 7 masalah. Jadi ini begitu hati-hatinya para ulama-ulama itu, sahabat itu mengajarkan jangan gampang-gampang memberikan jawaban-jawaban untuk urusan masalah-masalah agama ini. Kalau kita tidak tahu, sok tahu, bisa dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Ini Abdullah bin Umar. Selanjutnya adalah wa kana, dan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yujibu, menjawab siapa Ibnu Abbas antis'in, daripada 9 masalah. Wa yaskutu, dan diam siapa Ibnu Abbas an wahidatin, dari 1 masalah. Ibnu Abbas pun itu juga masih menyisakan, tidak dijawab semuanya, tapi yang dijawab 9. Wa kana, adalah fil fuqaha, di dalam ulama-ulama fikih, man, seseorang yaqul, yang mengatakan siapa ulama-ulama itu, la adri, saya tidak tahu. Aksar itu lebih banyak, mimman, dari seseorang, artinya para ulama fikih yaqul, yang mengucapkan siapa mereka, adri, saya tahu. Minhum, sebagian daripada mereka ulama-ulama fikih ini, Sufyan As-Tsauri, seorang waliullah lagi, Sufyan As-Tsauri, wa Malik bin Anas, Imam Malik itu mazhab 4, Malik bin Anas, wa Ahmad bin Hanbal, wal Fudail bin Iyad, wa Bisr bin Hars. Mereka itu tidak gampang-gampang memberikan jawaban dalam masalah-masalah agama, itu tidak gampang-gampang memberikan jawaban. Waqala, dan berkata siapa Abdurrahman bin Abi Laila, Syekh Abdurrahman bin Abi Laila, adraktu, saya bertemu, fi hadzal masjid, di dalam ini masjid, mi'ah wa isrina min ashabi Rasulillah, 120 daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum, tidak ada itu tetap dia sebagian daripada mereka, ahadun, utawi seseorang, yus'alu, yang ditanya siapa ahad, an hadisin, daripada satu hadis, au fatya, atau dimintai fatwa, illa wadda, kecuali senang siapa mereka itu, ahadun itu salah satu dari sahabat ini, anna akhahu, sesungguhnya saudaranya ahad, kafa, itu mencukupi siapa akhahu, kepada kepada orang itu. Jadi mereka itu kalau memang bisa menghindar, lebih baik temannya yang menjawab masalah-masalah, sehingga dirinya tidak. Karena kalau jawab itu benar-benar harus paham, benar-benar harus. Jangan sekarang ini kadang-kadang, perhatikan ya, kadang-kadang ilmunya cupet saja sudah sok bikin fatwa kanan kiri. Nah itu menjadi masalah. Nahwu sorobnya enggak dong, ya, ilmu tafsirnya, kitab tafsir apa yang sudah dipelajari, pernah khatam yang paling kecil aja, tafsir Jalalain, pernah khatam tafsir Jalalain, hadisnya
pernah khatam ngaji di depan guru Bukhari, Muslim, Muwatta, ya, terus An-Nasai, Abu Dawud dan sebagainya. Belum, tidak pernah ngaji. Mainnya pakai apa itu? Mainnya pakai baru baca hadis baru berapa, tapi sudah maunya berfatwa masalah agama. Ini hati-hati. Wa fil lafdzil akhar, dan di dalam lafaz yang lain, kanat ada pal masalah tu'radu itu dipentokake, itu dimajukan. Tu'radu itu disampaikan ala hadim salah satu mereka, fayarudda, maka kemudian dikembalikan apa itu masalah, fayarudda, maka dikembalikan kepada masalah ilal akhar, pada yang lain. Ada masalah, tolong sampai minta sana ya, tolong jadi muter. Wa yuruddaha ilal akhar hatta ta'uda ilal awal, sehingga masalah itu kembali minta jawaban kepada yang pertama. Kalau mau bisa menghindar, tanya sini A, tanya B, tanya C, sampai muter, akhirnya kembali ke A lagi. Itu saking hati-hatinya. Jadi para ulama-ulama itu saking hati-hatinya, jangan sampai ini kita gampang memberikan fatwa tapi salah. Itu yang dikhawatirkan, jangan sampai itu salah. Warawa, dan meriwayatkan anna ashabat sufah, sesungguhnya sahabat-sahabat sufah itu begitu. Perhatikan anak-anak santri. Jadi Rasulullah itu punya santri-santri yang disebut dengan ashabus sufah. Ashabus sufah itu adalah santri-santri yang tidur di sampingnya masjid, di emperannya masjid, ya, emperannya masjid. Itu di antara makamnya Rasulullah itu ada tempat kamar, terus sama masjid, di antara itu ada kayak semacam emperannya. Kayak semacam emperan, di situ ashabus sufah selalu berada di situ. Tapi ashabus sufah itu begitu juga menjaga akhlaknya gitu. Pernah ini masalah uhdiyah ila wahidin, pernah dikasih hadiah ila wahidin pada salah satu. Uhdiyah ini saya hadiahi, dia apa? Roksun maswi, itu kepala kambing yang sudah dibakar. Enak kalau orang Arab itu, kalau yang sudah andalan itu kalau makan apa itu kepala kambing yang dibakar. Pernah makan kamu? Wah, kalau saya pernah namanya maswi, roksun maswi, kepala kambing dibakar. Kalau orang Arab kalau masak itu masya Allah, jadi begitu dimasak lembut sekali. Jadi itu jadi lembut dan empuk sekali. Jadi di sayat-sayat tulangnya dibuang semuanya, terus langsung sudah lembut sekali, tinggal makannya nasi Bukhari. Namanya roksun maswi. Nanti kapan-kapan kalau ke Mekah ya beli namanya roksun maswi. Itu kepala kambing yang dibakar. Enak. Pokoknya yang kolesterolnya masih sedikit-sedikit, darah tingginya masih sedikit, makan. Bang J pernah makan apa enggak bisa? Roksun maswi, itu kepala kambing yang ini pernah para sahabat Rasul pernah dikasih hadiah roksun maswi, kepala kambing yang dibakar itu. Wahwa dan utai para sahabat itu fi ghayatidur, dalam keadaan yang sangat sangat kepepet lah, sangat bahaya. Artinya fahadu ilal akhar, mereka itu sangat membutuhkan makan itu sangat dibutuhkan, tapi itu pun dia itu tidak mau makan sendiri. Untuk siapa ini? Kasihkan kepada temannya, teman-teman. Wahadu ilal akhar, yang lain hendak saya itu mungkin untuk temannya, muter saja sampai pertama. Jadi itu makanan yang sudah disiapkan. Ini katakanlah ada jamaah datang, Kang Santri, ini saya hadiah ini roksun maswi, bingkisan kepala kambing bakar. Kira-kira kalian itu seperti santrinya Rasulullah apa enggak? Jadi kalau santrinya Rasulullah mungkin tidak saya, teman saya saja, teman saya muter, padahal sama-sama lapar, semuanya itu lapar. Kira-kira itu hadiah itu kira-kira sampai ke B atau sampai A saja sudah habis. A, B, C katakanlah itu ada A, B, C, D, E. Kira-kira sampai A, B saja enggak? Atau sudah A sudah habis? Ya Allah.
Geragas itu jenenge santri geragas opo ae wis masyaallah. Beda dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu sampai seperti tidak mau mungkin yang lain. Jadi mementingkan yang lain, mementingkan yang lain. Jadi ini begitu santri-santrinya Rasulullah ya. Banyak laparnya. Bukan santri di Papua ya. Makan itu sudah 3 kali santri Papua itu ya. Itu pun masih cari nasi di luar. Masya Allah. Ada apa Jom? Cari nasi ya Allah. Makan 3 kali itu masih jajan lagi di luar. Makan cari nasi lah. Itu santri sini ada enggak gitu? Ya Allah. Jumatan saja jalan kaki jauh-jauh supaya dapat apa itu nasi iya. Usolli fardul jum'ati linasi berkah lillahi. Ya Allah, santri ya Allah, makanya kalau bisa rodok lesu. Santri itu kalau bisa itu agak lapar ya, jangan terlalu kenyang. Kalau kamu terlalu perutnya terlalu kenyang, jak zikiran susah, jak jamaah susah, jak zikiran tidur terus, waktunya sholat tidur terus karena kebanyakan sedikit makannya sedikit tapi sedikit nah, 1 jam makan, setengah jam lagi makan, kapan bisa otaknya bisa, karena sudah terlalu makan banyak itu ya. Ya Allah. Samain wahdu Allah kadal kar. Hakada seperti ini daro berputar. Apa itu Rasul masih benam di antara para ashabus sufah. Hatta raja ilal awal sampai kembali sehingga kembali apa Rasul masih ilal awal pada yang pertama. Fandur melihatlah siapa kamu al-an saat ini. Kaifa bagaimana in akasa terbalik apa amrul ulama perkaranya ulama sekarang ini. Fasara maka jadi apa al-mahrub yang dijauhi daripada al-matluban itu justru yang dicari. Yang dijauhi oleh ulama-ulama zaman dulu justru itu sekarang ini yang dicari, yang dikejar-kejar. Anhu daripada pada ulama sekarang ini. Wa yashhadu dan menyaksikan li husnil ihtiras pada sebaik-baiknya penjagaan man pada seseorang taqallada yang taklid, taqallada yang apa itu taqallada yang dikalungi siapa man al-fatawi pada beberapa fatwa-fatwa pada perkara ruwiyah yang disandarkan, yang diriwayatkan musnadan pada yang disanadkan an ba'dum dan bagaimana an-naqal la yufti tidak berfatwa an-nasa pada manusia illa salah satu. Jadi sampai mereka itu karena ini ada makalah seperti ini, janganlah kamu memberi fatwa kecuali janganlah kamu memberikan fatwa kepada manusia kecuali 3 orang. Kecuali 3. Yang pertama yang layak untuk memberikan fatwa itu amir, seorang raja, pemimpin ya, pemimpin negara. Itu memberi fatwa. Au makmur atau yang diperintahkannya, berarti para pejabat-pejabat yang diperintahkannya, yang diberikan amanah untuk memberikan fatwa. Au mutakallif, kalau Mbah Yai Maimun itu mengartikan mutakallif di sini saya masih ada tukang dongeng. Dikatakan yang berikutnya yang ketiga itu adalah tukang dongeng. Tukang dongeng itu tidak usah dianggap nilainya tidak usah dianggap. Atau yang berikutnya lagi itu mutakallif di sini itu apa itu membebankan dirinya sendiri. Jadi orang yang apa membebankan di sini. Tapi kalau Mbah Yai Maimun saya punya arti di sini adalah tukang dongeng. Dongeng itu tukang cerita-cerita. Apa tukang cerita. Jadi orang itu ojo gampang memberikan fatwa-fatwa gitu. Sekarang ini hancurnya, rusaknya tatanan kehidupan masyarakat kita di tengah-tengah masyarakat itu karena begitu disebut dengan ulama-ulama begitu terus gampang bikin fatwa, oh ini musyrik, oh ini dolalah, ini bid'ah sesat masuk neraka. Lah yang kacau seperti ini kan sudah fatwa-fatwa yang menyesatkan ini.
fatwa-fatwa yang bikin kacau di tengah-tengah umat masyarakat sekarang ini. Padahal hukum positif itu yang berfatwa ya umpamanya kalau Kementerian Agama yang punya hak itu Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Kalau enggak semua orang terus bikin hukum masing-masing, kacau jadinya. Waqala, dan berkata siapa ba'dum sebagian mereka, karena ada siapa sahabat ya tadafa'una, saling menolak siapa para sahabat, ya tadafa'una arba'at asyaifa. Oh, karena sahabat ya tadafa'una saling menolak siapa para sahabat arba'at asyaifa. Para sahabat itu yang ditolak itu perkara empat perkara yang ditolak. Yang saling menolak, saling tidak mau menerima itu 4 perkara. Yang pertama, para sahabat itu adalah yang tidak mau adalah al-imamah, menjadi imam, menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin ini tanggung jawab berat. Ya, tanggung jawab berat. Benar-benar jadi apa itu bisa memimpin apa tidak. Nah, yang penting apa itu benar-benar sudah sesuai dengan sudah diperintahkan. Yang penting sudah kalau enggak dipatuhi urusan tanggung jawab sendiri. Pokoknya katakanlah dia seorang pemimpin dalam organisasi, ya yang penting sudah diamanahkan, kamu jamaah, enggak jamaah tanggung jawab kamu. Ya kalau mempunyai hukum Islam zaman dahulu rumahnya dibakar Rasulullah. Kenapa enggak jamaah ini orang munafik? Rumahnya bakar rumahnya. Oh, itu kalau zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi wal wasiyah, terima wasiat. Aku wasiatkan begini, ini menghindari wal wadiah dan menerima titipan. Wal futiyah dan memberikan fatwa Ini para sahabat itu saling menolak. Kalau tidak kepepet banget tidak mau. Waqala, dan berkata siapa ba'dhum sebagian mereka, karena ada apa asra'uhum, apa cepat-cepatnya mereka ilal fatwa, karena ada apa asra'uhum. Kalau sebagian ulama mengatakan karena ada apa asra'uhum, secepat-cepatnya mereka ulama ilal fatwa, pada memberikan fatwa, itu aqalluhum ilman, itu adalah sedikit-sedikitnya ilmu. Jadi kalau orang sedikit-sedikit ditanya, sedikit-sedikit jawab, sedikit ditanya, jawab. Itu orang yang gampang menjawab seperti itu adalah sedikit akalnya. Ya, sedikit ilmunya. Wa asadduhum daf'an laha, dan sedikit-sedikitnya dia itu menolak pada itu fatwa. Jadi orangnya terlalu gampangan. Aura'ahum laha, aura'ahum pada apa waroknya mereka. Wa kana, dan ada apa sughlus sahabat. Perhatikan anak-anak santri dan kita semuanya, sibuknya para sahabat itu apa? Wa kana, ada apa sughlus sahabat, apa sibuknya para sahabat, wa tabi'in, ulama-ulama tabi'in radhiyallahu anhum fi khamsati asya. Inilah sibuknya para sahabat itu, para tabi'in itu ada 5 perkara. Yang pertama apa? Qiraatul Quran. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang pertama, sahabat tabi'in itu yang selalu dijaga adalah sibuknya membaca Al-Quran. Yang kedua, imaratul masjid, yaitu meramaikan masjid, tempat-tempat ibadah, musola dan lain sebagainya, langgar, surau, tempat-tempat ibadah. Makanya oleh karena itu santri dan kita semua itu harus punya rajin rutinitas membaca Al-Quran. Saya termasuk diamanai oleh kiai-kiai kami itu salah satu amanahnya, bagaimana dikatakan orang yang talil Quran, orang yang menjaga Al-Quran itu apa? Minimal dalam sehari semalam, ya perhatikan, minimal dalam sehari semalam jangan sampai kurang kamu membaca Al-Quran 300 ayat, 300 ayat, ya. Paham apa paham? Itu dia dianggap bahwa kita ini sudah menjaga, melazimi membaca Al-Quran. Yasin itu ada berapa? Katakanlah kamu rajin satu harinya membaca Yasin, Waqiah, Al-Mulk, ya umpamanya ini sudah berapa? Nanti umpamanya tambah Al-Ikhlas 50 kali, umpamanya 50 kali. Ini kalau dihitung 5 ayat Al-Ikhlas itu berapa ayatnya?
Hah? Berapa? Kalau kali 50 berapa? Hah? Kalau kali 50 jadi berapa? Hah? Nah, umpamanya gitu. Jadi kita ini kalau bisa jangan sampai kurang membaca Al-Ikhlas sehari semalam 50. Yasin, Mulk, At-Tabarak ya. Pokoknya dalam sehari semalam jangan lupa kita itu membaca Al-Qur'an 300 ayat. Santri dengar apa dengar? Baca Yasin. Terus bacaan-bacaan kamu yang kamu setorkan sama Pak Guru kalian, Pak Ustadz itu harus rajin. Jangan teledor. Kira-kira kayak Bang J itu. Kira-kira lebih banyak jausannya atau Al-Qur'annya kira-kira? Ini sama apa ini dalam apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yarju liqa Allah. Di dalam hadis Nabi, barang siapa menghendaki untuk berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, ampunan dari Allah, fal yukrim ahlallah. Kata Rasulullah, maka hendaklah kamu memuliakan keluarganya Allah. Perhatikan santri. Jadi kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, maka kamu harus memuliakan keluarganya Allah. Tahu keluarganya Allah? Tahu tidak keluarganya Allah? Keluarganya Allah siapa? Fulan atau fulan? Qila, maka ditanyakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Apakah Allah punya keluarga di dunia ini? Apakah di dunia ini punya keluarga ya Allah? Apa itu ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Di dunia ini ada keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya, ahlinya Allah di dunia ini adalah alladzina yaqra'unal Qur'an, yaitu orang yang punya rutinitas membaca Al-Qur'an. Jadi keluarganya Allah itu siapa? Orang yang punya rutinitas membaca. Jangan Al-Qur'an dibaca ketika seumur hidup satu kali. Ya, jangan. Tapi yang punya rutinitas baca Al-Qur'an itu dianggap keluarganya Allah Subhanahu. Allah kata Rasulullah, man akramahum faqad akramahullah. Barang siapa memuliakan orang-orang ahlinya Allah, keluarganya Allah di dunia ini, penghafal Al-Qur'an, orang-orang ahli Al-Qur'an, orang yang punya rutinitas baca Al-Qur'an, maka orang itu akan diberi, dimuliakan oleh Allah dan akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu. Paham apa paham? Jadi hati-hati, kadang-kadang sekarang ini tidak gampang. Saya ingin menyampaikan ini salah satu pesan yang perlu saya sampaikan. Jadi kamu itu jangan sampai gampang ihanah, meremehkan para ustadz. Perhatikan, jangan sampai kamu meremehkan orang-orang soleh. Jangan kamu meremehkan orang-orang soleh. Kata kiai saya, kalau kamu meremehkan orang soleh, kata kiai saya, maka kamu akan dibalas oleh Allah. Anak-anak awak kamu susah jadi anak orang soleh. Itu kata kiai Mimun. Dengarkan. Jadi kalau kamu ingin anak-anak kamu jadi anak-anak soleh, kamu harus menghormati orang-orang soleh, menghargai orang-orang soleh, orang-orang ahli Al-Quran, para ustadz. Maka anak-anak kamu insya Allah akan jadi anak-anak soleh. Tapi kalau kamu tidak akan meremehkan, itu ustadz ini bento, itu ustadz ini bahlul, umpamanya kita, hati-hati, anak-anak kamu susah jadi anak-anak soleh. Ini kata kiai saya perlu menyampaikan supaya kita ini harus menghormati ya. Kadang-kadang enggak. Jadi pengurus masjid saja meremehkan ustadz ini balul, ustadz ini bento, ustadz ini tidak berkualitas, ngawur ya. Pengurus masjid kayak begitu tuh ngawur. Ya. Waman ahanahum, dalam hadis Nabi, barang siapa meremehkan mereka, faqad ahanallah, maka Allah akan meremehkan orang itu, akan tidak dianggap oleh Allah, meremehkan orang-orang ahlinya Allah tadi. Wa adkhalahun nar, dan Allah akan memasukkan orang itu di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzu. Maka oleh karena itu ini pesan Al-Qur'an mengingatkan kepada kita ini. Jadi qiraatul Qur'an,
Terus biasanya orang lalai daripada baca Al-Quran itu apa? Karena terlalu sibuk urusan dunia. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang ketiga itu kan sibuknya para sahabat. Yang keempat itu adalah yang ketiga, wa zikrullahi, sibuknya adalah selalu berzikir kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang pertama adalah qiraatul Quran, meramaikan tempat-tempat ibadah. Yang ketiga adalah wa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Orang yang tidak berzikir kepada Allah sebabnya apa? Sebabnya apa? Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan di sini perintahnya Allah diingatkan kepada orang beriman, tidak hanya kepada manusia, tapi yang perintahkan wahai orang-orang. Kalau kita mengaku diri kita beriman, maka khitab ini sampai kepada diri kita. Kalau kamu ngaku kamu iman tak sama Allah, maka di sini Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu ketungkul menyibukkan diri kamu, harta benda kamu, anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan itu, artinya ketungkul kepada anak, harta benda daripada zikir kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang merugi. Yang berikutnya lagi kesibukan para sahabat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu sibuknya adalah bagaimana ngajak baik, mencegah kemungkaran. Annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la ta'muranna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yusallitallahu 'alaikum sultanan zaliman. Perintahnya Rasulullah agar supaya kalian itu menyibukkan diri untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak kamu akan diberikan pemimpin-pemimpin yang jahat. La yahillu la yajillu kabirukum wa la yarhamu saghirukum, sehingga dengan tidak adanya amar ma'ruf, orang la yajillu kabirukum, tidak orang-orang tua, orang-orang yang dituakan tidak dihargai. Ini akibat apa? Masya Allah, ini akibat Rasulullah mengingatkan, kalau sudah pendidikan amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan dengan baik, maka yang terjadi di tengah masyarakat akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan tatanan masyarakat. Sebab yang pertama apa? La yajillu kabirukum, tidak akan dihargai orang-orang yang tua, itu diremehkan, tidak dimuliakan. Ini kadang-kadang orang sembarang sembrono sama orang tua, itu dianggap remeh, meremehkan orang-orang tua. Kita harus menghargai. Imam Ali saja, Imam Ali itu pernah suatu ketika mau sholat subuh itu tergesa-gesa karena terlambat, cepat-cepat. Ternyata ada orang tua jalannya pelan-pelan. Ini orang Yahudi, orang Yahudi. Imam Ali tidak mau melampauinya karena menghormati orang tua. Padahal waktunya sholat subuh ini sudah mepet. Rasulullah itu sujud, kemudian ditahan sama malaikat Jibril, dulu, hatta kemudian matahari yang mestinya harus muncul ditahan dulu, jangan, karena Imam Ali ini menghargai, menghormati orang tua. Coba bayangkan, matahari ini ditahan, ojo muncul dulu, supaya Imam Ali bisa nututi sholat subuh berjamaah sama Rasulullah. Karena apa? Mulianya, keistimewaannya Imam Ali memuliakan orang tua. Ini sekarang ini kadang-kadang enggak, sama orang tua, dari sisi nasab dan umur itu melecehkan. Ini terjadinya kekacauan di tengah masyarakat itu karena begini, orang yang muda tidak menghargai yang tua, sembarang saja. Ya Allah. Itu ya kalau saya rasain dalam suku-suku, apalagi orang suku Jawa kadang-kadang nggak ngerti itu, unggah-ungguh nggak ngerti. Saya ini saya terus terang aja, suku kalau Madura itu yang kalau ngomong masalah-masalah terjadi ada kekacauan, apa fatwanya, apa yang dikehendaki oleh orang yang dituakan, tidak harus nasabnya, tapi yang dituakan di kawasan itu. Jadi ada sesepuh, jadi mereka itu sangat mendengar apa kata sesepuh. Kalau sesepuh begini, maka itu yang dipatuhi. Ini kalau orang Madura, makanya dari sisi organisasi rotok lumayan organisasi Madura, di samping dengan suku-suku Jawa itu karepe dhewe. Paham apa enggak? Ya ini untuk pengalaman saja.
Jadi ini yang terjadi di tengah masyarakat. La yajillu kabir wala yarhamu wala yurhamu saghirukum, dan tidak, yang kecil-kecil tidak dihargai, diremehkan, pendidikannya segala macam tidak dia. Ini yang terjadi. Wa fala yustajabu lahum. Mereka orang-orang pilihan mereka, para ustadz, para kiai berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan oleh, gara-gara apa? Karena terjadi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Fala yustajabu wa yustansuruna fala yunsurun. Mereka minta tolong kalau ada kejadian apa-apa, minta tolong sama Allah gini-gini, tetap saja musibah datang. Kenapa? Kenapa Mas? Tidak adanya ini amar, perintahnya Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Wa yastaghfiruna wa yastaghfiruna fala yughfar lahum. Mereka minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni, tidak diampuni oleh Allah karena terjadinya maksiat-maksiat di tengah masa. Maka pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Santri cuk bulet-bulet, kalau santri ninggalin sholat biarin aja, itu masalahnya akibatnya banyak. Lingkungan kita ini tidak berkah. Paham apa paham? Paham apa paham? Walidzalik, oleh karena wadzalika lima sami'u min qouli ta'ala, karena itu semuanya mengingat firman-Nya Allah Subhanahu, kullu kalami ibni Adam, setiap kalamnya anak Adam la lahu illa salasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini makalah Nabi ya. Kullu kalami, setiap kalam pembicaranya anak Adam itu tidak ada manfaatnya sama sekali baginya kecuali 3 perkara. Amrun bil ma'ruf, 1, kalau dia ngajak perbuatan baik, au nahyun anil munkar, au zikrullah ta'ala, atau zikir kepada Allah. 3 hal. Ma'amar ma'ruf nahi munkar, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwa, tidak ada kebaikan sama sekali dari kebanyakan apa yang bicara-bicara kamu, illa man amara, kecuali seseorang yang memerintahkan sedekah, au ma'rufin atau kebaikan, au islahi bainan nas, atau memperbaiki islah, memperbaiki, mendamaikan di antara manusia. Al ayah wallahu alhamdulillah.